Yang pertama kita harus tahu bahwa yang namanya cek SPF itu kita nggak bisa melakukan secara personal karena memang sudah ada uji standarnya. Nah, yang dilakukan pada video ini jujur menurut saya tidak valid. Kenapa tidak valid? Satu, dilakukan uji secara personal. Yang kedua, kita harus tahu bahwa setiap kulit itu punya bermacam-macam tipe. Apalagi nanti saya bakal buat video bahwa ternyata setiap body type seseorang itu dia memiliki efek yang berbeda-beda terhadap setiap sunscreennya. Nah, pada video ini kita nggak bisa. Sedangkan ketika kita melakukan proses pengujian di lab, ya kan, itu ada namanya pola in vitro dan in vivo. In vitro artinya di lab, in vivo adalah langsung kepada kulitnya langsung. Itu nggak bisa cuman pada satu orang kita langsung ngeklaim. Dia harus menggunakan berbagai macam sampel dengan berbagai macam tipe, usia, tipe kulit, baru kita bisa memutuskan sebuah kesimpulan, sebuah SPF tersebut. Jadi kesimpulannya adalah hal yang dilakukan secara personal tanpa uji validitas seperti ini, saran saya ini tidak valid. Ketika kita memang curiga ini SPF-nya memang nggak valid, ya kan, kita harus melakukan proses pengujian lab. Tapi jujur, mahal pakai banget. Itu kemarin saya baru ngobrol sama orang yang di pabrik langsung, berapa sih sekali SPF? Jujur, itu cukup lumayan, hampir sekitar puluhan juta. Jadi saran saya ketika memang teman-teman ragu ketika mau pakai ini kayaknya SPF-nya berapa, lihat aja di bawahnya. Biasanya mereka udah bisa mengklaim nih ini SPF-nya berapa, karena ketika kita melakukan pengujian itu nggak bisa dilakukan cuma satu persatu, biasanya satu batch, satu jenis itu nanti langsung, sehingga ketika kita melakukan proses pengujian itu nggak akan terlalu mahal seperti itu. So, buat teman-teman, jadi ketika ada sebuah review atau sebuah apa, jangan langsung percaya. Teman-teman harus melakukan proses pengujian juga. Harus di cross check benar atau enggak. Jurnal udah paling benar. Terus yang kedua, cara pengetesan uji lab itu udah paling benar. Oke, salam saya Dr. Matt. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa tambah pintar, tambah kritis, tapi juga kita nggak langsung ngejudge. Karena ingat, ada brand orang itu punya banyak orang-orang di belakangnya yang dia tuh punya mata pencarian. Kalau bagi saya pribadi, kita sebagai influencer ataupun sebagai dokter atau siapapun itu yang mereview, bijaklah. Ketika melakukan sesuatu, kita harus melakukan proses pengujian dengan benar. Kita harus mengkaji jurnal dengan tepat. Kita harus benar-benar menguji benar nggak sih? Jangan-jangan saya hanya asumsi. Ngecek yang sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi. Jangan personal. Thank you.